Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Matsa, NIM D1A019076, kelas C Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembentukan awan dan alat-alat yang digunakan untuk mengukur awan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang alat-alat pengukur awan, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu awan dan kenapa awan mengambang di langit. Nah, yang pertama, awan adalah massa yang dapat dilihat dari udara atau kristal yang beku tergantung di atmosfer dan di atas permukaan bumi. Awan merupakan kumpulan uap air dan kristal es yang terapung di atmosfer, berukuran sangat kecil atau campuran. Keduanya dengan konsentrasi ber-OD 100 per cm kubik dan mempunyai radius sekitar 10 mikrometer. Awan sering tampak seperti asap berwarna putih atau kelabu di langit. Dari berbagai sudut pandang, kita dapat mendefinisikan awan sebagai hidrometer yang jauh dari permukaan bumi. Kemudian awan adalah kumpulan dari partikel cair atau butir-butir salju yang keduanya mengambang di atmosfer pada tempat dan waktu tertentu. Kemudian pada saat-saat tertentu, kabut yaitu uap air yang berada di suatu tempat dapat naik dan akan menyebabkan atau membentuk awan stratus yang disebabkan oleh pemanasan matahari sehingga arus naik menjadi cepat. Jadi secara umum pengertian awan adalah kumpulan tetes-tetes air atau butir-butir es yang mengambang di atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu di bumi. Substansi biasanya berpresipitasi uap air. Nah, kemudian selanjutnya proses pembentukan awan. Awan dapat terbentuk jika terjadi kondensasi uap air di atas permukaan bumi. Udara yang mengalami kenaikan akan mengembang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Partikel-partikel yang disebut aerosol inilah yang berfungsi sebagai perangkap air. Selanjutnya akan membentuk titik-titik air. Aerosol ini terangkat ke atmosfer, dan bila sejumlah besar udara terangkat ke lapisan yang lebih tinggi, maka ia akan mengalami pendinginan dan selanjutnya mengembun. Kumpulan titik-titik air hasil dari uap air dalam udara yang mengembun inilah yang terlihat sebagai awan. Makin banyak udara yang mengembun, makin besar awan yang terbentuk. Kemudian awan berwujud gumpalan berisi butir-butir air yang diameternya lebih besar daripada butir-butir air yang terdapat pada kabut, tetapi lebih kecil dari 200 mikrometer. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan mengenai alat yang digunakan untuk mengukur awan. Yang pertama adalah ceilometer. Ceilometer adalah alat untuk mengukur ketinggian dari dasar permukaan awan. Prinsip kerja ceilometer ini bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan balik atau backscatter dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan akibat adanya material yang melayang di udara, sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan atau Tx dan gelombang balik yang diterima atau Rx akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material atau aerosol, yakni awan. Adapun metode umum yang digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan, yang pertama itu LIDAR atau Light Detection and Ranging, yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Yang kedua adalah SODAR, Sonic Detection and Ranging. Pengukuran didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal atau sound pulses vertically yang akan menghasilkan informasi berupa frekuensi dari amplitudo dari gelombang gema di udara atau atmospheric echoes. Terdapat dua jenis ceilometer LIDAR, yakni ceilometer dengan unit Tx dan Rx yang terpisah dan ceilometer dengan unit Tx dan Rx yang menyatu. Berikut contoh hasil tampilan ceilometer. Selanjutnya kedua adalah nefoskop, adalah alat untuk mengukur ketinggian, arah, dan kecepatan awan. Sinar cahaya dengan kecepatan yang diketahui dipancarkan dari nefoskop yang mengenai dasar awan yang ditargetkan. Waktu tempuh sinyal balik digunakan untuk memperkirakan jarak ke awan. Jarak ke awan dihitung kira-kira menggunakan persamaan jarak kecepatan cahaya dikali durasi penundaan akibat pantulan dibagi dua. Nefoskop cermin dikembangkan oleh Carl Gottfried Feynman. Instrumen ini terdiri dari kompas magnetik yang casingnya ditutupi dengan cermin hitam. Di sekelilingnya terdapat bingkai logam melingkar.
Untuk melakukan pengamatan, cermin diatur ke horizontal dengan skru pengatur ketinggian dan diorientasikan ke meridian dengan menggerakkan seluruh peralatan sampai jarum kompas terlihat melalui jendela berada di garis utara selatan cermin atau membuat bagaimanapun penyisian untuk deklinasi magnet. Saat bayangan awan bergerak menuju lingkar di mana gambar bergerak, memberikan arah pergerakan awan dan waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari satu lingkaran ke lingkaran berikutnya dengan kecepatan relatifnya yang dapat dikurangi menjadi satuan arbiter tertentu. Namun instrumen ini tidak terlalu mudah digunakan dan hanya memberikan pengukuran yang cukup akurat. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai apa sih yang dimaksud dengan awan dan juga alat-alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian dan juga permukaan awan. Nah, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.